agar kita nanti belajar senantiasa mendapat rahmat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam menuntut ilmu. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah, pagi ini lengkap. Yang kemarin tidak masuk Mbak Mikaela dan Mbak Nela sudah sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat untuk hari ini dan hari selanjutnya. Sebelum pelajaran kita mulai, ayo kita dengan semangat kita agar kita bisa belajar dengan lebih semangat. Semangat pagi. SD Negeri Sedono. Tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak. Pagi ini kita semua sudah semangat untuk mulai belajar. Setelah pagi kita melakukan pembiasaan sholat duha di musola. Kita masuk kelas, absensi alhamdulillah semuanya masuk. Kita lakukan ya memberi semangat kita dalam menempuh pembelajaran pada hari ini. Mari kita lakukan dengan penuh semangat. Kita buka untuk pelajaran pertama, pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin sudah kita baca, kemudian kita sudah menemukan kosakata baru. Masih ingat kata-kata baru yang kita temukan kemarin? Apa yang kita temukan kemarin? Kata apa itu? Kata-kata baru kemarin? Ada kata apa? Ada baju siapa yang dipakai adik kemarin? Bajunya Kak Lala, baju apanya Kak Lala yang dipakai oleh Gigi kemarin? Baju polkadot favoritnya. Bagus. Ingat favorit apa artinya kemarin? Kesukaan. Jadi kemarin ceritanya baju Kak Lala dipakai adiknya dengan izin tidak kemarin? Tidak. Siapa yang terjadi karena baju Kak Lala dipakai tanpa izin? Kak Lala marah. Yang dimarahi siapa? Kiki. Kiki itu siapanya Kak Lala? Adiknya. Mengapa kok Kiki dimarahi Kak Lala kemarin? Karena tidak minta izin. Sebenarnya kamu minta izin juga ya kepada siapa izinnya kemarin? Ya kepada ibu atau kepada mamanya Lala dan Kiki. Kalian yang mengalami peristiwa seperti yang terjadi antara Lala dan Kiki kemarin, siapa yang mengalami kemarin? Nah, Mas Raka ya, dimarahi kakaknya karena memakai pakaian kakaknya tanpa meminta izin. Sebaiknya meminta izin atau tidak anak-anak? Meminta izin sebelum kita mau mengenakan, meskipun punya kakak, punya saudara atau punya siapapun, kita sebaiknya minta izin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini pembelajaran akan kita lanjutkan dengan menulis kalimat. Nanti ada kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalimat yang berstruktur subjek predikat atau subjek predikat objek dan keterangan, SP dan SPOK. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah selesai pembelajaran ini, kalian nanti
diharapkan mampu atau dapat menulis kalimat yang berpola SPOK. SPOK itu belum tahu ya, pasti belum pernah. SPOK itu sebenarnya S itu singkatan dari subjek, P itu predikat, O itu objek, K-nya keterangan. Insya Allah nanti kita jelaskan. Sudah pernah mendengar kalian apa itu kalimat transitif? Kalimat intransitif? Belum pernah dengar. Baik, sekarang coba mari dibuka buku pelajarannya, dibuka buku paketnya. Halaman berapa, Pak? Halaman berapa, Pak? Halaman berapa, Pak? Ada yang pakai bukunya Pak juga? Tidak. Ada yang punya ketinggalan? Ya. Mbak Tia sudah memberi bukunya Kerry. Tapi jangan ya kan, nanti kembalikan ya. Oke, siapa yang sudah membuka bukunya? Halaman berapa, Pak? Halaman berapa? Tinggal melanjutkan yang kemarin. Halaman 7. Jadi kita akan belajar kalimat transitif dan intransitif. Pak Guru tulis di papan tulis. Kalimat transitif dan intransitif. Ada yang sudah tahu apa kalimat transitif? Belum. Nebak, kira-kira apa? Objek. Belum tahu. Kalimat intransitif juga belum tahu. Baik, kalau belum tahu sekarang kita bisa menyimak di buku yang kalian pegang di halaman 7 sambil belajar membaca. Salah satu di antara kalian membaca, yang lain menyimak. Siapa yang ingin membaca? Oh, semuanya semuanya. Mas Asro. Mas Asro, silakan ayo Mas Asro. Iya, dibaca pelan-pelan sesuai dengan intonasi. Nek koma piye, cara motone, nek tanda-tanya bagaimana, nek ini bagaimana? Coba. Bahas bahasa, yuk. Kalimat transitif dan intransitif. Kalian tentu ingat unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ada kalimat yang hanya terdiri atas subjek dan predikat. Ada pula kalimat yang memerlukan objek. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Tanpa objek, kalian transitif menjadi tidak lengkap dan salah. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Cukup, terima kasih. Ada yang bisa memahami apa kalimat transitif dan kalimat intransitif? Saya pindahkan di sini ya. Tujuannya supaya kalian lebih jelas. Ada kalimat transitif dan kalimat intransitif. Satu, kalimat transitif. Yang kedua, kalimat intransitif. Insya Allah nanti kalian kalau memperhatikan, kalian akan bisa membedakan mana yang termasuk kalimat transitif dan intransitif. Kemudian setelah kalian bisa membedakan, kalian bisa menulis sendiri. Tujuan kita tadi, kalian bisa menulis kalimat transitif dan intransitif. Kalimat yang berstruktur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Saya tulis supaya kalian lebih jelas ya. Kalimat transitif itu apa? Kalimat yang memerlukan objek. Kalimat yang memerlukan objek. Kalimat yang memerlukan objek. Kalau intransitif bagaimana? Kalimat yang tidak memerlukan objek. Kalimat yang tidak memerlukan objek. Nah, saiki kowe wis ngerti apa urung? Objek iki apa?
Siapa saya yang ngerti? Masyarakat yang tahu? Siapa yang tahu? Ini hal yang baru ya, waktu kelas 3 belum pernah mendengar ya? Baik. Jadi kalimat itu ada strukturnya, ada polanya. Namanya, strukturnya ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Lebih jelasnya kalau Pak Guru beri contoh. Ini kalimat berbunyi begini. Ibu membeli. Nggak kayak gitu ya, nulisnya kayak ini. Kalau membeli harus ada yang dibeli tidak? Harus. Nah, orang yang dibeli namanya kalimatnya selesai atau belum? Belum. Ibu itu yang melakukan ya. Yang melakukan apa? Melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa ya? Pekerjaan itu apa? Dalam kalimat ini. Oh, memasak. Pekerjaan itu apa? Membeli. Ibu yang melakukan pekerjaan ini namanya subjek. X itu disingkat subjek ya? Subjek. Jadi ibu yang melakukan pekerjaan itu dinamakan sebagai subjek. Dorong. Ibu membeli. Lah pekerjaannya apa yang dilakukan ibu? Membeli. Membelinya ini dinamakan predikat. Disingkat P. Kalau membeli harus ada yang dibeli tidak? Harus ada yang dibeli ya. Ibu membeli. Harus ada yang dibeli. Masa membeli? Kok? Nah, yang dibeli ini namanya objek. Sekarang kita coba beri contoh. Ibu membeli apa? Yang biasa dibeli ibu apa? Sayur boleh. Apa lagi? Makanan boleh. Apa nih? Snack. Apa nih? Yang biasa dibeli ibu? Roti, kue, buah. Ya. Kita boleh salah satu saja. Boleh ibu membeli sayuran misalnya. Karena ibu setiap hari membeli sayuran. Maka yang dibeli ini namanya objek. Dong. Kalimat yang seperti ini dinamakan kalimat apa? Transitif. Mengapa kok transitif? Karena memerlukan objek. Kalau ibu membeli harus ada yang dibeli. Ada contoh yang lain yang beli gimana Pak? Siapa yang ingin memberi contoh? Acung. Apa satu contoh lagi Pak Guru? Saya beri satu contoh lagi. Saya suruh Mas. Saya suruh langsung dulu. Kesepakatan lagi lah, kesepakatan lagi lah. Ya tadi Pak Guru lupa menyampaikan ganti apa. Jadi kita belajar di sini sesuai dengan kesepakatan yang kita buat. Nah, kesepakatan kita harus toleransi, harus tertib, harus santun, dan harus religius. Toleransinya bagaimana? Saat guru menjelaskan, yang lain tidak boleh berbicara. Kalau ingin berbicara bagaimana? Harus tunduk jari dulu. Kemudian kalau ada teman yang kesulitan bagaimana? Harus membantu. Ini sudah kesepakatan kita. Harus ditaati. Duduknya bagaimana yang cakep? Ya, boleh kakinya di atas kursi? Tidak boleh. Bagus tidak? Kalau di atas meja bagus tidak? Semakin tidak bagus. Sudah ada tempat sandaran kaki. Ya, gitu ya. Oke, lanjut kembali ke materi. Mas Asraf tadi yang memberikan contoh. Saya tulis ini Mas Asraf bagaimana? Ya keras loh. Ani. Oh, Lani. Lani memetik jambu. Laninya dalam struktur kalimat sebagai apa ya? Lani sebagai subjek, predikat, objek, subjek. Mengapa kalau Lani disebut subjek? Karena Cici. Siapa yang bilang? Cici dulu jawab. Mengapa Lani dinamakan subjek? Ya, kencang dong. Nih, ayo langsung. Hah? 5, ayo 5.
Lani disebut sebagai subjek karena Lani adalah pelaku atau yang melakukan pekerjaan. Apa yang dilakukan Lani? Memetik. Pekerjaannya disebut dinamakan subjek sebagai pekerjaannya. Subjeknya adalah yang melakukan pekerjaan. Pekerjaan atau yang dilakukan Lani dinamakan dalam struktur predikat. Kemudian yang dikenai pekerjaan, yang dipetik siapa yang dipetik? Yang dipetik jambu, berarti jambunya sebagai objek. Sudah ada ya? Objek, boleh objek juga boleh. Ya. Ini dinamakan kalimat apa? Kalimat transitif. Saya sekarang mikir semuanya. Mikir semenit, 2 menit. Saya ingin membuat kalimat transitif dalam hati saja. Yang sudah langsung untuk dibaca, disebutkan kalimatnya seperti ini. Disebutkan juga struktur kalimatnya. Lani memetik jambu, Lani subjek, memetik predikat, jambu objek. Ayo mikir, semenit. Semuanya langsung. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 7, 8, 30, setengah menit ya, setengah menit ya. Ya, silakan. Hah? Iya, itu deh. Ayo ditulis. Oh, ditulis. Yang lain, ayo ditulis di sana. Ayo ditulis di bawahnya. Ya, tentunya pakai kaidah yang betul. Huruf besarnya bagaimana? Tanda komanya, tanda titiknya. Yopi? Membeli. Menyanyikan tadi, menyanyikan. Lagu Indonesia Raya. Kita dulu. Sekalian diberi tanda strukturnya. Subjeknya siapa? Menyanyikannya mana? Ya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita. Yang pertama kita dulu kita bahas. Mungkin nanti kalian yang sudah punya anak-anak boleh nanti setelah Pak Aris seorang ya. Yuk. Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita tulis, kita lihat tulisannya diawali huruf kapital. Y-nya betul ya. P. Kalau P-nya kecil, kemarin dari Pak Abdullah Zarkan bagaimana? Kita mikirkan ini garis di buku. Kalau P besar bagaimana ya? P besar kakinya di atas. Kalau P kecil bawah. Ini kurang ke bawah gitu. Ya, oke, tapi ya. Oke, ininya sama. Begitu ya. Menyanyikan lagu Indonesia ini besar ya. Kapital. L-nya betul tak? Di terakhir diberi tanda titik. Sekarang kita lihat strukturnya. Yopi itu sebagai pelakunya pekerjaan bukan? Pelaku pekerjaan bukan? Iya, berarti Yopi sebagai subjek. Betul. Yang dilakukan Yopi menyanyi atau menyanyi lagu yang dilakukan? Menyanyi atau menyanyi lagu? Lagu itu pekerjaan atau yang dikenai kerjaan? Lagu ini gaweannya lagu apa gaweannya menyanyi? Yang dilakukan Yopi menyanyi atau menyanyi? Ya. Ya, jadi yang betul P-nya hanya sampai pada menyanyikan. Yang dilakukan Yopi adalah menyanyikan. Apa yang dinyanyikan oleh Yopi? Yang dinyanyikan oleh Yopi adalah lagu Indonesia Raya. Berarti menjadi satu.
Ini ada 3 kata ya, ini namanya kelompok kata atau dalam bahasa Indonesia dinamakan frasa atau frase dalam bahasa Indonesia. Jadi Yopi subjek menyanyikan predikat lagu Indonesia Raya objek. Tepuk tangan sebelah kita. Subjek yang lain mana lagi? Ayo masalah. Nah, ayo masalah. Ditulis kalimatnya dengan ejaan yang betul di sebelah kiri. Di sebelah kiri Mas ini Mas. Di sebelah sini. Atau boleh di bawah sini. Nanti yang ini untuk kalimat yang transitif sini ya. Ya. Contoh kalimatnya. Diberi tanda juga dengan diberi garis bawah apa? Strukturnya seperti apa? Pengguna huruf lakukan apa yang betul? Ayo, tak berdiri waktu bisa cilik. Ayo, biar terbaca dari belakang. Tutupnya semua Mas. Terima kasih tepuk tangan untuk masyarakat. Ya. Oke, sekarang kita lihat dulu penulisannya. Ejaannya masih ada yang kurang tidak? Edo, yang pertama Edo ini nama orang harus diawali huruf kapital. Selain itu sebagai huruf pertama dalam kalimat juga ditulis menggunakan huruf kapital. Berarti sudah betul ya? Kurang apa lagi? Kalau selesai kalimat harus ada tanda apa? Iya, kalau kalimat berita diberi tanda titik, kalau kalimat tanya diberi tanda tanya, kalau kalimat seru, kalimat perintah diberi tanda seru, berarti ini kita beri tanda titik. Siapa pelaku pekerjaannya? Berarti strukturnya sebagai betul? Betul. Pekerjaannya apa? Yang dilakukan itu apa yang dilakukan? Membeli. Berarti membelinya strukturnya sebagai predikat. Yang dibeli apa? Kue. Yang dikenai pekerjaan. Kuenya sebagai sudah betul ya? Tinggal tanda titiknya yang benar yang masyarakat. Besok lagi tanda bacanya harus lengkap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Raka. Sudah dong semua kalimat transitif? Ya. Baik. Sekarang sebelum kita masuk ke kalimat intransitif, sebelum masuk ke kalimat intransitif, kita gunakan teknik stop dulu. Semuanya diam, tidak berbicara, meneng baik. Kita ingat dalam pikiran kita, pada tenang, kita menghirup napas yang panjang. Hirup napas yang panjang. Tenang, kita berpikir seolah-olah kita sedang berada di tepi pantai. Bagaimana pada di tepi pantai? Sejuk atau bagaimana? Sejuk. Kita mendengar deburan ombak di pantai mana ya? Kira-kira Pantai Bareng atau Pantai Tukuk atau Pantai Indrayani atau Pantai Indrayani? Hirup lagi. Tahan. Lepaskan. Kita ulangi sekali lagi. Tidak boleh sampai tertawa, yang tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Hirup udara yang panjang. Kita pikirkan sekarang sedang berada di sebuah puncak di perkebunan teh. Nah, kita hirup udara yang sangat sejuk. Napas lagi panjang. Di dalam rongga dada kita terasa sejuk, enak. Tahan, lepas. Hirup lagi. Tahan. Seolah-olah kita berada di musim penghujan di sekitar kampung kita, di sawah, di Mesrot, di Dorong, airnya kemerinci, pagi menghijau, suara burung berkicau merdu terdengar indah. Hirup lagi. Tahan. Lepas. Tepuk tangan semuanya. Ya. Sudah lebih tenang. Sekarang siapa yang ingin bertanya? Sebelum kita masuk ke kalimat intransitif, siapa yang belum dong dalam membuat kalimat transitif? Sudah dong semua? Tenang. Sudah bisa membuat kalimat semua? Ya. Sekarang kalau tidak usah ditulis, cukup pembuatan secara lisan saja. Siap. Coba.
kalimatnya bunyinya bagaimana, terus strukturnya apa, subjeknya yang mana, predikatnya yang mana. Ayo, tidak usah di depan, hanya diucapkan. Kacung, tunjuk jari. Ya, mana? Lani mau beli juga. Lani membeli buah, subjeknya? Subjek. Subjeknya siapa? Lani. Terus predikatnya? Beli. Terus? Jambunya objek. Jambu apa buah? Buah. Iya. Betul atau salah? Tepuk tangan masyarakat. Masyarakat, balkonnya kalau digigit bagus atau kurang bagus? Ya, sebaiknya digigit atau tidak? Tidak. Oke, udah entek yang boleh coba lagi ya. Yang lain lagi, sama lagi. Silakan. Benny membeli baju. Benny membeli baju. Subjeknya siapa? Benny. Terus predikatnya? Membeli. Terus? Artinya objek. Betul, tepuk tangan masyarakat. Tapi sayangnya maksudnya kalau membeli, yang lain jangan membeli semua. Misalnya, rantang, menendang, yang ditendang apa kira-kira? Boleh tidak menendang? Iman, menangkap. Kiper kok, yang ditangkap apa? Bola. Bola. Waktu. Angin mengejar, yang dikejar kira-kira objek atau bukan? Apa yang dikejar kira-kira? Kamu suka mengejar apa? Kucing. Kucing atau mengejar nilut juga boleh. Angin mengejar nilut, berarti objeknya nilut apa angin? Subjeknya. Yang dikejar siapa? Berarti nilainya sebagai objeknya yang dikejar. Dong ya? Sudah dong? Sekarang bisa ditambah satu struktur lagi, yaitu keterangan. Keterangannya bisa di depan, bisa di belakang. Keterangannya bisa berupa keterangan tempat, keterangan waktu, atau keterangan yang lain, misalnya keterangan keadaan. Saya beri contoh. Misalnya kita beri satu di depan keterangan. Kira-kira yang cocok apa? Titik-titik ibu membeli sayuran. Kita beri keterangan. Boleh keterangan waktu atau keterangan tempat. Siapa yang bisa mikir? Ditambahi keterangan. Jam 7. Siapa lagi? Sampai jam 8. Dari jam 7 sampai jam 8 ibu membeli sayuran. So ini ibu sayur tak jam setengah masak salah lama. Membeli di toko. Di toko ibu membeli sayur. Kalau dia jual sayur itu toko atau warung kira-kira? Warung. Berarti bukannya di warung. Hah? Di warteg boleh, kalau warteg sayurnya sayur masak ya, sayur matang ya. Betul atau salah? Betul, tepuk tangan untuk Mas Ivan. Ya, ini strukturnya kita tambah ini namanya K. K itu apa? Keterangan. Jadi ini strukturnya menjadi apa ini? KSPO. Struktur kalimatnya adalah KSPO. Keterangan, subjek, predikat, objek. Keterangannya keterangan apa namanya kalau di warung ini? Keterangan tempat. Warung kan tempat ya. Kalau kita ubah keterangan waktu boleh, misalnya pagi-pagi atau kemarin atau hari Minggu atau yang lain-lain. Itu namanya keterangan waktu. Sudah ada belum? Bang? Jadi di warung itu namanya keterangan tempat. Kalau kemarin keterangan apa kemarin? Keterangan kemarin kan dengan waktu. Siapa yang tadi pagi ibunya yang membeli sayuran? Tadi pagi yang membeli sayuran siapa? Ibu siapa? Ibunya adalah kemarin membeli sayuran. Ibu kayak soto, ya kan, jualan di kantin. Berarti ini boleh. Kemarin ibu membeli sayuran. Ibunya berarti belum kecil ya. Kemarin ibu membeli sayuran. Berarti ini keterangan waktu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini. Kalau bernyanyi ya sudah harus ada yang dinyanyikan. Yopi bernyanyi. Ayo, terus. Tepuk tangan untuk Asrof. Yang lain lagi. Yang
Bagaimana kalimatnya? Kalimatnya? Adik menangis. Yang melakukan pekerjaan dia apa? Kalau melakukan pekerjaan penutupnya apa? Sebagai subjek. Yang dilakukan adik apa? Menangis. Pekerjaannya namanya predikat. Ada yang harus ditangisi? Ya, ini mesti biasanya tidak diikuti dengan objek, tetapi diikuti keterangan. Ya, misalnya, adik menangis, keterangannya apa? Adik menangis karena dimarahi kakak. Mana ya? Ini namanya keterangan sebab. Kiki menangis karena, atau Kiki takut karena dimarahi Kak Lala. Ya. Subjek, predikat, keterangan. Ini namanya kalimat apa sih? Intransitif. Kalimatnya tidak memerlukan objek. Dong? Bisa mencari contoh yang lain atau diberi contoh Pak Guru dulu? Lagi? Satu lagi ya. Kakek tidur. Yang melakukan pekerjaan siapa nih? Kakeknya sebagai subjek. Pekerjaannya apa? Tidurnya? Nah, kira-kira diikuti apa? Diikuti keterangan. Tidak mungkin tidak butuh objek ya. Tidak butuh objek. Beda kalau kita membeli harus ada yang dibeli. Kalau kita menendang harus ada yang ditendang. Kalau kita mengangkat harus ada yang diangkat. Kakek tidur. Diikuti keterangannya apa? Siapa yang bilang? Semua. Di kasur. Boleh. Kakek tidur di kasur atau di lantai atau di kamar. Ini berarti sebagai apa ini? Sebagai keterangan. Nah, keterangan itu bisa di belakang, bisa di depan. Di kasur kakek tidur atau di kamar mandi kakek mandi. Di sungai kakek mandi di sungai. Ada pertanyaan sampai gini. Kalimat intransitif itu kalimat yang tidak memerlukan objek. Siapa yang kenal? Ada yang bertanya? Sudah dong Mbak Tias? Mbak Ciki? Sudah dong belum? Ani? Yang lain sudah dong? Hus? Mik? Kain? Ipan? Gunawan? Bibi? Habi? Tau? Sudah dong semua? Kalau sudah sekarang membuat kalimat minimal 2, artinya 2 menit sampai kalimat intransitif, kalimat yang bagaimana? Tidak memerlukan objek. Ditulis. Di buku tulis dulu karena saya sudah maju. Saya sudah Pak. Maju, yuk. Iya. Yang penting diberi strukturnya apa ya? Subjeknya, keterangannya. Ya, minta libur deh. Ya. Yang masih bingung boleh bertanya kepada Pak Guru. Syaratnya bagaimana caranya? Menunjukkan dari lebih dulu sesuai dengan kesepakatan apa yang sudah kita buat. Yang kalimat intransitif itu juga ditulis yang itu. Iya, ini kan contoh. Tadi belum ditulis. Boleh, kalau perlu tulis untuk pengertian juga boleh. Di buku paket juga tidak ada ya. Yang penting ketugas kalian sekarang membuat kalimatnya dulu. Membuat kalimatnya. Oke, mana? Dulu lihat. Tulisannya. Membuat kalimat intransitif. Membuat kalimat transitif. Jangan lupa penulisan sesuai dengan kaidah-kaidah
yang disyaratkan di dalam bahasa Indonesia dengan KBBI ya. Penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, titik, koma, tanda seru, tanda tanya, dan lain-lain harus diperhatikan. Penggunaan huruf kapital juga, huruf kapital itu yang seperti apa? Kalau huruf yang biasa kita huruf kecil kayak apa? Ya. Oke. Lagi. Perintahnya Kak Guru 2 kalimat ya. Misalnya kalian bisa membuat lebih dari 2, bagus. Lebih dari 2, bagus. Boleh. Kalau diikuti tempat itu tentunya harus kita ya, di sungai, di sawah, di pasar, di kantor ya. Betul, di awal huruf kapital ya Mas. Neneknya, nenek N, berarti N huruf kapital. Perhatikan contoh, kita memberikan huruf N ya. Saya berikan contoh. Ini N. Kalau N di sini seperti ini, nggak mempan. Penuh ya kalau N ya. Kalau N huruf kapital ini penuh, nggak mempan semua. Mana yang mempan ini? N-nya ini penuh. Kalau N kecil seperti ini, separuhnya atau setengahnya. Oke. Okta sudah? Bibi sudah? Ini betul lagi. Betul. Kalimat nasi apa nasi? Ibu makan kue. Kira-kira nasi apa nasi dah? Hah? Membutuhkan objek atau tidak? Kalau ibu makan kue, membutuhkan. Berarti harus ada yang dimakan ya? Betul. D-nya huruf kapital itu mana harusnya? Nah, tadi kebetulan ya. Adil. Boleh ya. Bersama D-nya berarti keterangan keadaan. Kemudian bermain di halaman juga boleh kalau diberi keterangan tempat ya. J kecil, J-nya diambil, betul ya? Kalau menulis J kecil dilakukan apa? Kalau menulis J kecil, saya lanjutkan ya, maaf menceng nih. J kapital ini penuh. Kalau J kecil bawah terus ada titiknya. Kalau J kecil ya, J kapital penuh tanpa titik. Kalau J kecil hanya setengah, kemudian gatalnya, pegangan palingnya ke bawah, kemudian ada titiknya. Ayo, waktunya sudah hampir habis. Nanti setelah kalian jawab semua, Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa. Kok iya? Iya, kita terus ke. Masa kemarin lagi ya? Nah, lain menangis karena apa boleh? Nenek, ya lain nenek apa? Nenek berjalan atau nenek berteduh. Kalau nenek menggendong ya, ada gendong ya. Berarti transisi kalau nenek menggendong. Nenek menggendong asrof karena sayang. Nah, neneknya sudah ada namanya intransitif, tidak memerlukan objek. Kalau yang memerlukan objek itu yang perlu yang dikenai pekerjaan tadi. Kerbau membajak. Ada yang dibaca tidak? Iya, berarti kerbaunya sebagai subjek, membajaknya predikat, kemudian objeknya adalah subjek dan predikat saja boleh, tanpa menggunakan keterangan. Ya, ada lagi. Mulai dengan huruf kapital. Diberi tanda mana struktur kalimatnya, subjek, predikat, objeknya mana, atas serangannya.
Satu orang lagi setelah masuk siapa? Raka, boleh. Setelah masuk ya, setelah masuk. Setelah Raka siapa? Teo ya. Setelah Raka, tiga kita cukup. Nah, boleh. Setelah Raka, Mbak Nela. Terus silakan ini. Apa objeknya? Hah? Iya, betul. Ini objeknya transitif ya, memerlukan objek. Iya, betul, boleh ya. Edo mancing di sungai, kalau mancing harus ada yang dimancing tidak? Apa misalnya yang dimancing? Nah, ini memancing ikan, memancing belut, memancing ya tadi ini maksudnya kan titik. Yang ketiga, Joni tidur di lantai, sama betul ya? Joni tidur di lantai. Semalam aku bermimpi, boleh tidak? Boleh, semalamnya keterangan, artinya subjek bermimpinya predikat. Sudah dong ya? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Sudah dong semua? Kalau sudah dong, sekarang Pak Guru beri tugas membuat kalimat, waktunya 10 menit ya. Ditulis nama, nanti dikumpulkan. 1, 2, 3. Iya. Dibaca hanya tentang kalimat transitif dan intransitif. Terima kasih. Rambut saya sudah halus belum? Ya. Bedanya udah rata belum? Terlihat cermin itu ya? Boleh. Boleh ya. Yang itu satu semua tulis. Yang dua. Yang bawah. Kan ini sudah masuk waktunya istirahat. Silakan yang sudah selesai boleh beristirahat. Kemudian nanti setelah istirahat kita lanjutkan pelajaran sesuai materi dan jadwal selanjutnya. Oke? Nah, selesai baca. Silakan yang sudah selesai istirahat, yang belum ditunggu aku. Ya. Silakan, pokoknya yang kedua.